Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Kita akan melanjutkan pelajaran kita di surat Ad-Duha. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita dapat membaca dan menghafal surat Ad-Duha. Menjelaskan secara ringkas sebab turunnya surat Ad-Duha. Menjelaskan bacaan hukum ra', tafkhim, dan tarqiq. Menjelaskan pesan-pesan pokok pada surat Ad-Duha. Baik, saya akan membacakan surat Ad-Duha, kemudian nanti kita akan menghafalnya secara bersama-sama. Surat Ad-Duha artinya waktu duha, 11 ayat surat ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, setelah itu coba perhatikan teman-teman sekalian, anak-anakku yang sholih, ya. Ini arti dari surat Ad-Duha. Tolong dibaca dan tolong dihafalkan. Ad-Duha, demi waktu duha, dan seterusnya. Baik, anak-anak, adakah yang sudah tahu tentang sebab turunnya ayat ini? Yaitu surat Ad-Duha. Sebab turunnya ayat ini adalah suatu ketika wahyu tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kaum musyrikin Quraisy ketika itu mencela Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Pada saat yang bersamaan, Nabi, saat tidak turunnya wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit selama 2 hari. Lalu istri Abu Lahab yang bernama Arwa bin Ummu Jamil, mencela beliau dengan mengatakan, "Hei Muhammad, semoga setan yang mengganggumu selama ini pergi meninggalkanmu." Lalu Allah menurunkan surat ini, "Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan anak-anak yang solihah, dari pelajaran tersebut, dari surat Ad-Duha itu sedikit tentang hukum tajwid. Ada ra', tafkhim, dan ra' tarqiq. Ra' tafkhim artinya ra' yang dibaca terbal. Di situ ada 6 keadaan. Di antaranya ra' fathah, ra' fathah tanwin. Contohnya Rabbana, Basiron, ini semuanya dibaca tebal. Ra' dhamma tanwin. Ruziqona, Khabirun, ra' sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Marhaban, yursilu, ra' sukun didahului hamzah wasal. Irji'i warhamna, ra' sukun didahului harokat kasrah bertemu huruf istilah. Huruf istilah ada 7. Kha, shad, dhad, ta, dha, ghain, qaf. Contohnya mirsadun, qirtasun. Ra' hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca wasal, dibaca waqaf. Syahr, khusr. Kalau di surat Ad-Duha misalnya rabbuka, walal akhiratu, dan selainnya.
Kemudian ada juga ra tarqiq yang kedua atau ra tipis. Ra-nya dibaca tipis. Ya, ada 4 keadaan ra kasrah tanwin. Ya, misalnya syahr, rizqan, syahr, ya, syahr, rizqan, ya, atau sihat, ya. Kemudian syahrin, ya, riz, ya. Kemudian ra sukun didahului harokat kasrah. Misalnya fir'auna, anzirhum. Ra hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Khayyid, khabir. Ra hidup didahului harokat mati selain ya, huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf. Sihat, bikr. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, ya, pesan-pesan pokok pada surat Ad-Duha itu sangatlah banyak sekali. Hanya saja yang ingin kami sampaikan, Ustaz sampaikan di pertemuan kali ini adalah 6. Ya, bahwasanya yang pertama penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu turun itu bukan menjadi sebab Allah benci atau meninggalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, bantahan Allah terhadap tuduhan dan ejekan orang-orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Dan yang terakhir, kandungan pesan-pesan pokok pada surat Ad-Duha adalah perintah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, demikian anak-anak yang solih dan solihah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalian menjadi solih dan solihah yang hafal Al-Quran dan cinta terhadap Al-Quran.